Jesus' name. Lift them high. In Jesus' name. Lift them high. In Jesus' name. Lift them high. 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 God bless anything tested, Lord of Jesus Christ, and the best every time. No, I must have been on the crew. Mr. Dion, them know for Jesus Christ. Lift them high. And the name of Christ. Bust the place, bust the place. No, 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 bust. Yeah. The power of Jesus. Power of Jesus. Power of Jesus. That's a fact. That's a fact. That's a fact. Power of Jesus. Power of Jesus. That's a fact. That's a fact. That's a fact.
Apa kabar? Anak muda nggak begitu. Ulang. Apa kabar? Woo! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, luar biasa. Oke, kita mau sambut dulu ya. Kita mau sambut ada teman-teman kita, rekan-rekan kita di ujung sana dari Maximus Manhood. Pria sejati, lambaikan tangan, yo. Woo! What's up? Hey, oke. Yang sebelah sini saya pengen dengar sorak-sorainya mana? Anak muda. Itu anak TK kemarin. Ulang. Anak muda. Oke, can you do it for me like this? Bikin itu flow, oke? Siap semua? Yang sebelah sini siap? Yo, anak muda. Oke, siap. Yang belakang, anak muda. Yang tengah semuanya, anak muda. Oke, do like this. Ikuti saya kayak begini ya. Waktu saya bilang anak muda, mulai dari sini teriak sampai sono, sampai sana, lalu tengah. Setuju? Oke, kita akan lihat siapa yang paling kuat. Siap? Bersambung-sambungan ya. Sekali doang. Siap? Anak muda! Cool man, cool. Are you ready for tonight? Semua siap? Siapkan dirimu. Oke, hari ini saya juga mau bagi-bagi hadiah. Pastikan bahwa kalian semua nyaman duduknya di situ. Ya, kita akan seru banget dengan teman-teman saya. Saya akan panggil dulu. Josh, come on Josh. What's up, what's up? Yo, come on man. What's up yo? What's up, what's up, what's up? Asik banget. Josh, come on. Apa yang Apa ngomong kasih kabar Josh? nih, Stora? Gila. Ngeliat nih malam ini bakalan asik nih feelingnya nih ya. Kayaknya begitu. Masih ada satu. Who am I? Are you ready? Boleh berdiri. Okay. Who's the lucky one? Oh. Oh, sayang sekali arahnya ke sana. Oke, Josh, Dave. Ya. Ini nih, gue ada satu teman. Woi, Tunggu. Suara siapa tuh ya? woi. Di mana sih? Sini. Wah, ada suara tak ada wujud nih. Denger ya. Gue agak-agak bingung. Wah. Gue itu sekarang lagi ada di tempat yang mana? Apa kabar, Bos? Itu siapa tuh? Siapa sih itu? Kok dari jauh nggak kelihatan jelas gitu ya? Gue. Coba follow spotnya ke sono dong. Coba Mana tuh? spotlightnya, spotlight. Mbak. Nah, Wah elah. Angel Karamo. Angel Karamo. Halo. Gue Apa? pengen marah-marah sama lo bertiga. Kenapa? Lu coba deh, lempar buku tuh yang bener ya. Gue duduk di sebelah sana, gue kena kepala gue. Udah. Tadi copot, cuma sekarang udah gue pasang lagi. Ya terus? Ya kamu dapat yang ini aja. Aduh. Itu tasnya doang. Sekarang gue mau nanya. Problem lo apa sih? Problem gue, lu tahu dong anak-anak gaul sekarang. Tahu kan? Anak gaul. So, sekarang itu hari apa? Hari Sabtu. Sabtu. Waktunya ngapain? Clubbing dong ya. Clubbing dong. Men, clubbing. Hari gini clubbing Aduh, ini ya. tadi gue lihat. Ini security, ini kayak salah tempat deh mbak. Enggak. Lu dengerin dulu. Ini masalah gue. Gue tadi janjian sama temen gue. Dia mau ngajak gue clubbing. Terus? Dia bilang dia mau ngajak gue ke Bliss. Tapi ini kenapa ada tulisannya Blast? Loh, Apa yang blast Di sebelah mananya apa? Bliss ini. Blast ini di sebelah mananya Bliss. Saya ini blast momentum. Ini blast ini momentum. blast momentum. Ini Blast acara momentum. khusus anak muda. Salah kali. Khusus anak muda. Khusus- Bener. Dan hari Ah. ini, hari Ya. ini nih, hari ini ada anak muda yang mau nyanyi juga buat kita di sini. Wow. Yang So mau kita nyanyi. langsung sambut aja nih, Bo. Oke. Kita langsung sambut aja, Bo. Kakak gua. Ini dia. Setiap hari kau selalu dekatku, bersamamu ada damai di hatiku. Semakin hari ku semakin cinta padamu. Engkau Tuhan, engkau Raja di hidupku. Engkau baik, engkau setia padaku. Hidupku selalu aman
yang ku puja, yang ku sanjung. Aku happy jadi anak babe di surga. Selalu asik jalan bareng babe di surga. Aku pede jadi anak babe di surga. Hidupku dijamin babe yang punya surga. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Hidupku ini milik beliau. Dulu aku hidup terikat dosa, tapi sekarang bebas. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Hidupku ini milik beliau. Dulu aku hidup terikat dosa, tapi sekarang bebas. Aku happy jadi anak babe di surga. Selalu asik jalan bareng babe di surga. Aku pede jadi anak babe di surga. Hidupku dijamin babe yang punya surga. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Hidupku ini milik beliau. Dulu aku hidup terikat dosa, tapi sekarang bebas. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Hidupku ini milik beliau. Dulu aku hidup terikat dosa, tapi sekarang bebas. Aku sayang babe, waduh wah, juga sayang babe. Tiga, tetap sayang babe. 1, 2, 3, selalu sayang babe. Aku happy jadi anak babe di surga. Selalu asik jalan bareng babe di surga. Aku pede jadi anak babe di surga. Hidupku dijamin babe yang punya surga. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Men, lu lihat sendiri kan? Baru kayak gini tuh udah keren. Gimana kalau kita clubbing? Lebih keren lagi. Alah. Aduh please deh, lu dari tadi ribut banget ya sama clubbing. Gue udah bilang lu salah tempat gak dia? Salah ya. Dengerin, gue stres, gue banyak masalah. Lari kemana lagi gue selain clubbing? Udah, dia diem. Daripada ngomongin kelabang, ajep ya kan? Mendingan sekarang tuh lo pada dengerin curhatan gue. Oke, kita duduk lebih Oke. Biar melo ya suasananya ya. Melo tuh bukan yang ntar mau nyanyi itu. Oke. Oh itu Elo ya Pasti, salah ya. iya. Yuk. Oke. Kenapa? Masalah lu apa? Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih Silakan dalam duduk. Tuhan lah. Diam. Oke. Lagi serius suasananya, nggak boleh gitu. Oke. Oke. Ini yang tahu, ini jangan bilang siapa-siapa yang tahu cuma Enggak, kita ya. Cuma kita bertiga kok yang tahu. Cuma kita bertiga. Cuma kita Paling bertiga. tambah satu istora yang Iya. tahu ya. So, cepetan. Oke. Gini, gue tuh ada terikat dengan satu hal yang nggak bisa lepas. Dulunya sih gue bangga. Oke langsung ya. Dulu gue tuh sampai sekarang malah. Biasa, gangguan laki-laki. Siapa yang di sini merasa laki-laki angkat tangan? Nah, laki-laki sebanyak itu. Nah, kalau gangguan laki-laki itu Nyong. Iya, kenapa Nyong? Itu tuh biasa. Bokeps. Bokep! Biasa aja dong. Oh, Siapa yang di sini ngaku? Siapa yang pernah ngebokep sini? Iya gak mungkin Oh, nggak ngaku mungkin lah ngaku ya. Oh. Banyak juga. Enggak, serius. Tunggu bentar. Kenapa? Tunggu bentar. Kita lihat, Cecil. Kamu kenapa dari tadi diem aja? Harus Tersinggung dengerin dong. dia, tersinggung. Teman kita tuh curhat, kamu harus dengerin dong. Iya Kamu kenapa dong. sih?
Cuma jangan bilang siapa-siapa ya, gue Iya, malu banget nih. Cuma Jangan kita bilang siapa-siapa ya. Cuma kita bertiga yang tahu. Hah. Nggak ada yang tahu selain Ini bertiga. apa? Oh iya. Anggap aja nggak Anggap ada. nggak ada. Anggap aja nggak ada. Iya, iya, iya. Jadi, gue tuh ada... lu pada punya pacar gak sih lo? Punya dong. Pacar, selusin ya nggak? Nah, jadi tuh... Aduh serius Lagi dong. permen. Ya nggak, ya nggak? Jadi, Iya, apa? gue itu ini... Lu tahu dong kalau pacaran kayaknya cuma gandengan tangan aja kayaknya tuh biasa banget ya gak sih? Cuma gandengan. Jadi lo maunya apa? Lo maunya apa? Mau kissing? Ya kayaknya kalau nggak ada kissing dan lain-lain tuh kayaknya nggak seru. Oh my God. Jadi tadi tuh masalahnya, Ntar dulu dengerin. Daripada gue lihat cowok gue melakukan hubungan seks sama cewek lain, Jadi, mendingan sama kita gitu. dengan sama gue. Oh my God. Ya gimana dong, gue cinta banget sama cowok gue, dia Gini, bintang kampus. Gimana kalau misalnya gue gak menyerahkan semua Iya sih. Oke, diri gue, ntar dulu gue Oh, bisa belum. ngomong. Iya. Nggak, gimana, ntar gue ditinggalin, gue gak mau diputusin. Dia ganteng banget, Jos, aduh kamu lewat deh, dia lebih ganteng dari kamu. gantengan juga gue ya. Nggak, sekarang tuh gue juga udah bosen, gue mau lepas, tapi gue... Tuh lepas beneran tuh kan? Nggak, gue mau lepas dari keterikatan itu, ya. Tapi, gimana caranya? Jangan ketawa, diam. Gimana Serius caranya? nih? Gini. Kok malah yang lepas anting Kita gue sih? kita kan masing-masing punya masalah, punya problem dan semua orang di sini punya problem, bener nggak? Bener. Gimana Terutama kalau ada anak nih muda sekarang ya. anak muda. Nah, Problem. Joshua ini gue punya teman di sini nih, yang dia udah ngalamin tiga-tiganya masalah dari kita. Oh my God. Jadi Dijamin masalah Dan clubbing, nonton bokep, sama pacaran tidak kudus. tidak kudus. Tapi dijamin gak bisa sembuh gue. Loh, Oh. itu sih masalah hati lo sendiri. Aha. Ya, mau percaya apa enggak gitu kan? Oh, iya. Ini dia temen yang udah gak asing lagi, Jonathan Frizy. Yeay! Loh, Mas, Salah. Tolong, satpam. Mas. Salah. Halo. Halo. Security, tolong. Mas, Halo. Mas, yang saya panggil Jonathan Frizy. Mas maaf ya Mas, kalau mau jualan somai jangan di sini ya Mas ya. Salah orang Mas, tunggu panggilan berikutnya ya Mas ya. Tunggu panggilan berikutnya ya Tolong Mas dong ya. mau yang asli Jonathan dong. Frizy. Jonathan Frizy. Jos, what are you Terima kasih. doing? Itu memang sudah kewajiban saya. Terima kasih banyak. Jos, I love you all. Thanks. I love you. Kalau kamu Jonathan Frizy, ini siapa? Sini, Joshua sini. Suherman. Lo siapa sih ngaku-ngaku Jonathan Frizy? Halo. Muka nggak jauh beda, ya nggak sih? Tunggu, beri kesempatan dia ngomong. Oke. Shalom. Ada apaan sih? Iya, tadi kita tuh curhat. Biasa. Kita curhat. Kita Curhat. bertiga ini kan anak muda. Aku satu terlibat pergaulan, clubbing. Nah, dia terlibat bokep, Bokep. nonton bokep. Bokep. Nah, yang satu ini Malu. pacaran tidak kudus. Gimana tuh? Gitu ya? Heeh. Puji Tuhan aku udah ngalamin semuanya. Jadi Ah, aku kok sekarang- puji Tuhan? Puji Tuhan. Pakarnya, Bo. Enggak, puji Tuhan. Jadi aku bisa jadi seperti sekarang ini. Oke. Jadi lebih baik gitu daripada dulu. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, kita harus lari kemana nih? Kita bingung. Benar. Ya kan? Kita bingung. Ya pokoknya makanya Tuhan tuh baik, Tuhan tuh ajaib. Dia setiap kali gue mau buat masalah, selalu Tuhan ngasih mukjizat sebelum masalah itu terjadi gitu. Amin. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kita harus selalu ingat ya. Ya harus lo ingat. Pokoknya percaya deh, kita nggak usah takut, kita nggak usah bilang, aduh Tuhan aku punya masalah yang besar banget. Tapi bilang, hey masalah yang besar aku punya Tuhan yang besar. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Berbagi dong kita. Cerita-cerita dong dulu tuh gimana sih kok bisa sampai jatuh ke dalam dosa kayak gitu? Ceritain separah apa dulu gitu. Jangan separah apa, mungkin udah parah banget kali ya. Enggak Mungkin ya. udah parah banget. Cukup satu kata udah parah banget aja. Udah parah banget, oke. Tapi sekarang udah nggak lagi dong. Jangan, tinggal abu-abu bekas-bekas. Tapi Tuhan kita baik banget ya. Pasti. Mau kita seburuk apapun, mau kita sejelek apapun, dia masih mau menerima Dan kita satu, ya. Tuhan kita baik harus kan sama tahu. kamu? Baik banget. Baik banget. Kita harus tahu Kamu bahwa juga kan? tidak ada kata terlambat buat Tuhan Yesus. Benar. Haleluya. Haleluya.
what's up? One and two and three goes to four. Yeah. She did there. One and two, girl, three goes to four. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di hidup bumi, hanya kau. Oh, 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 yeah. Tak kuandalkan kekuatanku, yeah, yeah, yeah. Namun yang pasti kau tetap selamanya, oh, Allah sumber, yeah, kuatku, yeah, Allah sumber, yeah, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya, oh, break the music down. Gue cuma mau bilang lo semua anak Tuhan yang paling keren yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Serius. Gue yakin banget lo semua pada kesini bukan mau ngeliat siapa-siapa. Gue yakin banget bukan karena manusia lo didorong untuk kesini. Tapi gue yakin banget lo kesini cuma mau nyari Tuhan Yesus doang. Alright, betul gue? Oh. One more time to the verse. One and a two and a three goes to four. Hanya kau milikku, yeah, di surga. Yeah, yeah. Hanya kau, kekuatanku, yeah, yeah, yeah. Namun yang pasti kau tetap selamanya, oh, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, yeah, oh, kuatku, oh, Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya. One more time. Allah sumber, kuatku, hey. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya. Jemaat-jemaat, say, Allah sumber. Break dulu. Allah sumber lo doang. Come on. Sing louder. Yeah. Allah sumber. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh. Allah sumber. Are you ready now? Are you ready now? Oh, oh, Allah sumber. Oh, oh, kuatku. Come on. Allah sumber.
put your hands up, come on. Woo! Yeah. Break the music down. Break the music. Oh my God. Mau duduk terserah, mau berdiri bantu lo muji Tuhan terserah. Hari ini kita benar-benar mau muji Tuhan doang. Amin. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, she stepped down into darkness. Open my eyes, let me see. How did and make and be his heart. Oh, you, all of my life spent with you. Oh, yes, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, all for your humbly you came to the earth you created, all for the sake you came for. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. 'Cause I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross.
Here I am to Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that Jesus, you're my lovely God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, what is his name? Jesus, you're my God, yeah. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Can you guys help me from just a bit? Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether wonder, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Here I am to bow. Here I am, my God. Here I am to say that you're my God. My God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Ini kami anak-anak mudamu Here Tuhan. I am to say, Yeah. you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, Altogether wonderful to me. Mari kita angkat tangan, kita sembah Dia. Bapa, Kau hadir di sini Bapa. Mari anak muda sembah Dia. Dia hadir di sini. Kita datang ke sini bukan karena manusia, dengar baik-baik. Kita datang ke sini mau bawa anak muda kembali kepada Bapa. My God. My God. Oh.
Kami sembahkan, kami sembahkan, tinggikan namamu. Ya Bapa tersayang, ya Bapa tersayang, ini kami Bapa. Oh, Dia hadir di sini teman. Izinkan malam ini anak muda di Indonesia mengalami sesuatu bersama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami ada di sini bukan untuk hura-hura Tuhan. Kami ada di sini rindu Engkau. Kami mau balik, kami mau dekat denganmu. Dekat padamu, itu rinduku. Dari hatimu katakan anak muda. Yeah. Setiap kataku, kau pun menunggu. Malam ini Bapa, oh tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, mari datang padanya, dan ku bawa hidupku. Semua siap, sama-sama. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Saya mau ajak kita nyanyi dari hati kita teman. Jadikan ini doa kita sama-sama. Dekat sama Tuhan. Bawa bangsa ini dekat pada Tuhan. Mari datang sama Dia. Katakan sekali lagi. Oh, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, oh, setiap kata Tuhan, Kau pun menunggu. Malam ini Bapa, tak kusangka ku temukan, yes, satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti
kami Bapa. Berjumpalah dengan kami Bapa. Bapa tersayang, berjumpalah dengan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami sembah Kau. Mengejar hadir-Mu Tuhan. Dalam hidup mengejar hadir-Mu Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari kita sembah Dia. Dekat padamu. Mari anak muda angkat sembahmu sekarang. Dia hadir di sini, man. Dia hadir di sini. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami rindu Engkau ya Bapakku. Mendekat, mendekat denganmu ya Bapa. Ya Bapakku, rindu Engkau. Ku rindu Engkau Bapa. Ini kami datang padamu. Kembali pulang di sini di tempat kudus-Mu. Ya Bapakku Bapa. Kami mau dengar panggilan-Mu. Pulang-pulang di tempat kudus-Mu. Kami mau pulang di sini Tuhan. Dekat dengan Bapa seperti dulu lagi. Dengar doa kami ya Bapa tersayang. Ya Bapa tersayang. Ya Bapa tersayang. Ini doa kami Bapa. Bawa kami kembali dekat dengan-Mu. Ada beberapa orang teman-teman. Kau duduk di atas di pojok. Kau duduk di atas bukan karena gak dapat tempat duduk di bawah. Engkau duduk di atas karena engkau sendiri gak tahu kenapa engkau hadir di tempat ini. Engkau menderita kesepian. Engkau jatuh parah babak belur dalam dosa. Tapi dalam hati kecilmu ada yang mendorong untuk engkau hadir ke sini. Engkau hadir bukan karena artis yang datang. Engkau hadir karena Bapa memanggilmu. Dimanapun kau ada malam ini, dengar baik-baik. Dengar suaranya. Bapa memanggilmu. Dan Dia bilang, anakku, aku tunggu engkau. Pulang, pulang sekarang nak. Pulanglah Bapa menunggumu. Pulang, pulang
sekarang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar suara-Mu malam ini. Berjumpalah dengan kami Bapa. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk mendengar suara-Mu buat generasi kami. Suara dari Tuhan sendiri, bukan suara manusia atau orang terkenal. Tapi suara hati-Mu untuk generasi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah kepada kami. Sentuh dan jamah kami. Di dalam nama Yesus. Kita yang percaya bersama katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yes. Silakan duduk dengan tenang teman-teman. Teman-teman pria, 1, 2, 3. Yes. Sebelum kita dengar firman Tuhan, hari ini saya nggak khotbah teman-teman, nggak ada pengkhotbah, tenang aja di sini. Ya, yang hadir semua di sini sama, kita anak muda, ya kita ya sama semuanya, nggak ada yang lebih baik, ya bahkan mungkin teman-teman lebih baik dari semua orang yang tampil di depan sini, tapi dengar baik-baik. Tuhan mau bicara sama kita. Amin. Nah sebelum kita mau dengar firman Tuhan, saya punya satu teman. Teman saya Moses masih mahasiswa dan dia akan cerita tentang apa yang dia alami. Nama gue Moses, gue baru umur 17 tahun, baru masuk kuliah. Ya baru 2 minggu kuliah. Ya jadi gue mau share kalau hari ini gue bisa berdiri di tempat ini teman-teman bukan karena kekuatan gue, bukan karena gue anak yang mengasihi Tuhan, tapi cuma satu teman-teman, gara-gara kasih karunia Tuhan. Dulu gue bukan anak yang baik-baik. Masa lalu gue sangat-sangat hancur teman-teman. Dan kalau hari ini gue bisa merenung, gue bisa mikir Tuhan, kok engkau begitu baik ya sama aku bisa ngalamin engkau. Dan sampai hari ini setiap kali gue nyembah Tuhan, gue gak bisa teman-teman. Gue gak bisa lewatin itu dengan menangis teman-teman. Gue selalu ketika gue nyembah Tuhan, gue gak akan pernah berhenti untuk mikirin kebaikan Tuhan dalam hidup gue. Yang udah dia lakukan itu gak pernah ada yang bisa bayar. Bahkan ucapan syukur gue gak pernah bisa mengungkapkan. Gak pernah bisa memenuhi apa yang Tuhan lakukan buat hidup gue. Masa lalu gue sangat hancur, gue dilahirkan dalam satu keluarga. Dan gue begitu sangat tertolak teman-teman dalam masa lalu gue. Sampai-sampai waktu SD, gue ditolak sama banyak teman-teman gue. Ya ditolak gue merasa gue minder dan gue takut gagal, gue takut tertolak teman-teman. Gue gak bisa bergaul sama orang lain. Gue orang yang dulu diam waktu masih SD, SMP, gue bisa lakukan apa-apa teman-teman. Dan sampai satu saat ketika gue naik SMP, gue jadi anak muda yang cuma sekedar hari Minggu datang ke gereja dan pulang. Kadang-kadang disuruh, kalau nggak disuruh gue nangis-nangis. Gue nggak mau ke gereja, ketakutan mau ke gereja teman-teman. Jadi gue cuma pulang dan gue jadi orang yang sangat munafik, jadi anak-anak muda yang sangat munafik. Kadang-kadang dulu waktu gue nyembah Tuhan, gue cuma sekedar angkat tangan dan gue nggak bisa ngalamin Tuhan. Satu hari waktu gue kelas 3 SMP, gue ngalamin suatu peristiwa yang benar-benar di situ Tuhan titik terang dalam hidup gue. Tuhan mulai ubahkan hidup gue dari akar itu teman-teman. Satu hari saat gue lagi di kamar bokap gue lagi nonton TV sama adik gue yang paling kecil nomor 3. Waktu gue nonton, gue lihat ada satu gambar di TV dan itu sebenarnya nggak penting teman-teman. Ketika gue bilang itu bagus ya, dan adik gue bilang jelek. Terus gue bilang bagus, adik gue bilang jelek, bagus, jelek, bagus. Kita berantem teman-teman. Dan saat itu bokap gue lagi dalam keadaan yang sangat stres berat. Ya jadi teman-teman, keluarga gue memang hubungan gue sama orang tua gue juga hancur parah gitu teman-teman ya. Terutama sama papa gue dulu. Dan saat itu papa gue sudah bertobat tapi dia belum benar-benar dipulihkan teman-teman. Dan saat itu waktu gue lagi perang mulut sama adik gue yang paling kecil, dia tiba-tiba masuk ke kamar dan dia tiba-tiba marahin gue. Kamu selalu gangguin adik kamu dan kamu tahu nggak papa tuh lagi banyak masalah. Saat itu gue langsung ditampar teman-teman, ditampar bolak-balik ada 4 kali. Dan gue langsung dibanting keranjang, kepala gue dijedotin ke tembok sekitar 2 kali dan gue ditonjok sininya, ya kena biru sampai gue datang ke sekolah gue malu sampai biru. Saat itu waktu gue lagi dipukul teman-teman, gue sempat ditendang juga, kena tendang. Gue cuma berpikir Tuhan, kok hidup ini kayak gini ya? Orang tua gue nggak sayang sama gue. Bahkan gue gak bisa ngalamin apa-apa dalam hidup gue. Tuhan lu jahat banget. Dan sejak itu teman-teman, saat itu juga detik itu sejak
Setelah bokap gue selesai menyelesaikan pekerjaannya, gue langsung pergi dari rumah, gue kabur teman-teman. Gue ketemuin nyokap gue, "Ma, papa begini. Saat itu mama gue juga lagi dalam keadaan yang kesel sama bokap gue. Dan ketika dia dengar cerita gue, dia cuma bisa nangis teman-teman, dia cuma bisa nangis. "Terus kamu mau apa sekarang?" Lalu gue bilang, "Aku mau pergi dari rumah, aku mau ke rumah teman aku nggak mau dari rumah. Pokoknya aku nggak mau dari rumah." Dan gue pergi teman-teman. Gue pergi selama 1 minggu di rumah teman gue, dan yang gue lakukan apa? Gue cuma bisa marah-marah sama teman gue. "Nih bokap gue tuh kayak gini. Gue marah-marah teman-teman. Saat itu gue udah melayani teman-teman. Gue udah melayani. Tapi gue belum mengalami Tuhan. Dan gue cerita sama teman gue maki-maki. Teman-teman tahu apa yang terjadi saat minggu-minggu gue dalam kepahitan itu? Gue nggak bisa teman-teman. Gue nggak bisa yang namanya nyembah Tuhan. Waktu gue tutup mata teman-teman, gue nggak bisa ngerasain apa yang namanya Bapak. Gue nggak tahu waktu gue panggil Bapak. Kayaknya Bapak nggak ada teman-teman. Waktu gue manggil Tuhan Yesus kok kayaknya jauh banget. Gue gak bisa ngerasain kasih Tuhan. Waktu gue ke gereja orang-orang bisa loncat-loncat. Orang-orang mereka bisa memuji Tuhan. Mereka bisa nangis, mereka bisa delawat Tuhan. Tapi gue enggak. Gue gak bisa ngalamin apa yang mereka ngalamin. Dan gue stres, gue begitu stres. Sampai akhirnya satu hari gue pengen bunuh diri teman-teman. Gue telepon kakak pembina gue. Aku mau bunuh diri aja. Karena gue masih belum tahu akarnya. Gue masih pahit sama bokap gue. Dan setelah seminggu itu bokap gue mulai ditegur sama Tuhan, aneh balik, dia jemput gue di rumah teman gue. Saat itu gue gak mau turun, gue gak mau turun. Dan teman gue paksa gue, karena dia paksa gue untuk turun, akhirnya gue turun, gue temuin bokap gue. Dan bokap gue minta maaf sama gue teman-teman. Waktu dia minta maaf, gue cuma dengerin, iya, ya udah. Dan akhirnya gue gak mau, gue belum maafin. Dan sampai saat itu teman-teman gue belum maafin, terjadilah teman-teman gue, anak muda, gue mencari kasih. Kenapa? Karena gue gak dapet kasih dari siapapun juga. Waktu gue kehilangan kasih papa gue benci sama seseorang teman-teman. Gue gak bisa koneksi sama Bapak di surga. Gue gak bisa berdoa teman-teman selama berhari-hari gue berdoa cuma jadi rutinitas, gue berdoa. Dan gue cuma bisa, Tuhan ini apa? Ini hidup apa Tuhan? Gue gak ngerti. Gue gak ngalamin kepastian teman-teman. Dan saat itu gue cuma bisa nangis-nangis. Dan sampai satu hari gue mau bunuh diri. Pada akhirnya gue datang ke dalam satu KKR seperti ini teman-teman. Gue ngalamin Tuhan. Waktu itu saat gue ada di KKR seperti ini, ada satu pengkhotbah yang bilang, dan sebelumnya teman-teman ya, saat gue belum mengampuni teman-teman, saat gue hidup dalam kepahitan gue teman-teman, saat gue mencari kasih di mana-mana nggak ada, gue cari kasih dari internet porno teman-teman, gue cari kasih dari buku-buku yang nggak benar teman-teman, gue cari kasih dengan gue menghabiskan waktu sama teman-teman gue jalan-jalan ke mall, gue senang-senang sama mereka, padahal di balik itu hati gue lagi sakit, padahal di balik itu teman-teman gue lagi ngalamin kepahitan yang begitu berat, begitu dalam, dan itu adalah akarnya. Pada saat itu gue datang ke sebuah KKR teman-teman. Gue cuma menyerahkan diri sama Tuhan. Sebenarnya bukan KKR satu camp teman-teman. Dan di camp ini dibilang satu pengkhotbah yang bikin gue sangat terkagum-kagum. Dia bilang, waktu kamu gak mengampuni, kamu akan jadi sama seperti orang yang kamu benci. Saat itu gue langsung kaget. Tuhan, gue gak mau jadi kasar juga Tuhan. Dan gue mau mengampuni. Saat gue ampuni teman-teman, gue lemes. Dan Roh Kudus bebaskan gue dan gue bisa mengampuni. Saat itu teman-teman, saat itu gue melayani dengan maksimal. Gue bisa mulai mikirin jiwa-jiwa. Bahkan sampai hari ini teman-teman, waktu gue nyembah Tuhan teman-teman, gue bukan cuma sekedar nyanyi, tapi dari setiap kata-kata yang keluar dari mulut gue bisa hayatin. Dan gue ngalamin berkat-berkat Tuhan. Salah satunya waktu gue hampir putus sekolah gara-gara bokap nyokap gue udah gak bisa bayarin uang sekolah gue lagi. Sempet nunggak 3-4 bulan. Dan ada satu keluarga yang bayarin gue uang sekolah, dan gue sangat bersyukur teman-teman. Dan gue ngalamin berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup gue. Gue gak nyangka Tuhan mau angkat Moses yang begitu terpuruk. Sampai hari ini gue bisa melayani Tuhan dengan hati gue. Hari-hari ini kurang ajar banget. Siapa yang percaya? Kurang ajar ya. Tahu gak gimana caranya dia hancurin anak muda? Dia bikin seakan-akan kalau anak muda dekat sama Tuhan, itu jadi anak muda yang culun. Jadi anak muda yang aneh. Ya, banyak anak-anak muda pikir kalau dekat sama Tuhan itu dia akan jadi orang aneh di sekolahnya. Kalau jalan di mall dikit-dikit berhenti. Ya. Lalu dia dengar itu bukan dekat sama Tuhan. Ngomong-ngomong, kalau ada orang seperti itu dukun. Ya, yang kayak gitu. Dekat sama Tuhan kita bukan jadi seperti dukun. Dekat sama Tuhan bukan membuat kita jadi orang aneh. Kata siapa sih dekat sama Tuhan jadi aneh? Emang yang di depan aneh nih ngomong-ngomong? Kata siapa dekat sama Tuhan gak bisa gaul?
Hah? Kata siapa? Siapa yang percaya kalau dekat sama Tuhan kita bisa tetap jadi apa adanya seperti anak muda, amin? Amin? Benar, apa adanya aja. Nah tapi iblis tuh kurang ajar, dia bikin sedemikian rupa sehingga kalau anak-anak muda pikir kalau dekat sama Tuhan itu akan jadi orang aneh. Ngomong-ngomong, saya ini umur 52 lu ngomong-ngomong. Tapi tetap gaul-gaul aja tuh. Ya. Nah, malam ini dengar baik-baik. Malam ini dibuat, dengar baik-baik, malam ini dibuat bukan untuk ketemu artis. Coba bilang kiri kanannya, bukan ketemu artis malam ini. Dengar baik-baik, satu pesan dengar. Malam ini dibuat untuk kita ketemu sama kekasih kita, Bapa kita namanya Yesus, amin. Nah pertanyaannya gini, apa yang terjadi kalau kita ketemu Tuhan? Ada anak-anak Tuhan berpikir bahwa dia ketemu Tuhan ketika dia datang ke gereja. Tapi kenyataan yang nggak ada yang berubah. Dia datang ke gereja sebagai maling, pulangnya tetap jadi maling. Dia datang ke gereja, dia suka sesama jenis, cowok dia suka, cewek dia suka, nenek-nenek dia suka, kakek-kakek dia suka, pulangnya juga tetap seperti itu. Ada anak-anak muda bilang bahwa dia anak Tuhan, tapi dia tetap noel-noel sembarang orang. Cewek ditowel, nenek-nenek juga diembat juga. Dan katanya dia anak Tuhan. Dan dengar baik-baik, saya nggak percaya bahwa orang-orang itu ketemu Tuhan. Dan ini yang harusnya terjadi teman-teman. Dan saya berdoa, kita berdoa malam ini, Jakarta, anak-anak mudanya berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Kenapa pengkhotbahnya bukan pengkhotbah ngetop? Kenapa tahu nggak? Karena untuk berjumpa dengan Tuhan bukan ditentukan oleh orang top. Yang percaya bilang amin. Untuk berjumpa dengan Tuhan adalah keputusan kita, lahir dari hati kita ketika kita hadir di sini. Tuhan hadir di sini, 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Tuhan ada. Dia pasti buat sesuatu dan untuk berjumpa dengan Dia lahir dari hati kita. Dan ini yang harusnya terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau yang bawa Alkitabnya kita buka sama-sama Yesaya 6. Dengan cepat aja, ada 3 hal yang harusnya terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama, orang yang berjumpa dengan Tuhan dalam Yesaya pasal 6, ini cerita tentang Yesaya. Saya nggak bisa panjang lebar cerita tentang Yesaya, tapi singkat cerita waktu Yesaya berjumpa dengan Tuhan, ini yang terjadi sama si Yesaya. Dan ini harusnya terjadi sama kita anak-anak muda. Yang pertama, Yesaya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dia melihat kehadiran Tuhan yang kudus, Allah yang mengasihi dia, Bapa yang kekal. Dia berkata begini, celaka gua nih, celaka. Kenapa? Karena saya najis bibir katanya. Hal yang pertama ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita kembali dekat sama Tuhan, dengar, yang pertama adalah sadar akan dosa. Apa? Sadar akan dosa. Ini yang terjadi sama Yesaya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia sadar bahwa dia ini berdosa. Padahal dosanya kalau kita lihat di situ sederhana, dosa bibir. Tahu dosa bibir? Bukan dosa ngebunuh pakai bibir, gitu pakai bibir nggak bisa. Dosa bibir itu dosa yang menurut saya nggak kelihatan, susah ketahuannya. Tapi ketika orang berjumpa dengan Tuhan sekecil apapun dosanya, dia akan sadar, Tuhan akan menyadari dosanya. Nah, ini yang saya bingung teman-teman. Ada orang datang hari Minggu ke gereja, hari Sabtu ikut kebaktian youth, kebaktian anak muda, tapi dia nggak sadar akan dosanya. Dia tetap free sex dengan pacarnya. Dia tetap jatuh dalam dosa, dia tetap pakai drugs, dia tetap pakai narkoba, dia tetap pakai sabu-sabu. Mungkin ada yang bilang kenapa bisa gitu ya? Karena dosa enak, betul. Siapa yang setuju dosa enak? Dosa tuh enak, betul, dosa enak. Iya. Tapi dia nggak tahu akibatnya.
Saya nggak pernah ketemu orang berdosa hidupnya bahagia, nggak pernah. Saya nggak pernah ngelihat pecandu obat datang petantang petenteng ketawa-ketawa, hehehe, gue pecandu obat, nggak pernah. Saya nggak pernah ketemu pelacur, dia senang jadi pelacur. Dengar baik-baik, orang yang berdosa hidupnya nggak enak. Dan ini yang harusnya terjadi yang pertama kali ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia sadar, saya berdosa. Ada yang duduk di belakang sana mungkin. Engkau udah takut datang ke gereja. Kenapa? Dosa. Dan kau berpikir gak ada jalan keluar. Kau berpikir gua gak bisa lagi menang dari dosa. Ada pecandu-pecandu obat yang mungkin putus harapan. Bahkan ada orang-orang yang datang ke sini yang dulunya dekat sama Tuhan. Tapi karena dia jatuh dalam dosa, karena dia babak belur, dia menjauh dari Tuhan. Dia gak mau dekat-dekat lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir dekat sama dia gak bisa dekat lagi sama Tuhan. Dan itu yang kita butuhkan. Kita butuh berjumpa dengan Tuhan lagi. Kekasih kita, Papa kita di surga. Untuk apa? Supaya dosa kita dipulihkan. Kenapa? Karena ini yang terjadi. Yang pertama, sadar akan dosa. Lalu gak cukup sadar akan dosa. Hal yang kedua yang harusnya terjadi. Ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, dia sadar dosanya. Lalu Tuhan utus malaikat. Dan dia dikuduskan hari itu. Yang kedua yang terjadi ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Dia sadar akan kasih karunia. Dia sadar bahwa dia punya Papa yang baik. Dulu saya susah banget loh sadar hal ini. Susah saya sadar bahwa saya punya Bapa di surga yang baik hati. Yang cinta sama saya apa adanya. Kenapa? Karena masa kecil saya jarang sekali nikmati seperti apa disayang sama papa sama mama. Papa mama saya ada di sini. Mereka tahu siapa saya sebenarnya. Saya nggak lupa, saya ini terikat obat-obatan 6 tahun teman-teman. Saya ingat sekali. Satu kali saya pulang sekolah, ngomong-ngomong papa mama saya kibulin bertahun-tahun. Bertahun-tahun saya pecandu obat, mereka nggak tahu. Kalau orang ngomong, anak lu tuh berandalan katanya. Mama saya cuma bilang, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya kibulin 6 tahun, hebat gak saya? Tapi saya nggak pernah lupa, dengar baik-baik. Saya Kristen, saya datang ke gereja. Tapi satu kali saya ingat, saya ngomong-ngomong sama papa saya itu, keluarga besar saya bilang saya ciong sama papa. Tahu ciong? Bukan makanan laut ya, itu keong ya. Ciong apa nggak bisa deket ya. Aduh kayaknya salah terus saya dulu. Saya satu kali saya pulang sekolah waktu itu SMA. Saya pulang sekolah masih pakai seragam. Tiba-tiba nggak tahu apa-apa, nggak tahu masalah, nggak tahu kesalahan apa. Tiba-tiba saya ketemu papa saya dan papa saya pukulin saya. Dihajar saya waktu itu. Duak dihajar deh. Wah waktu itu saya ngelawan dong. Wong saya nggak tahu saya salah apa main dipukulin. Saya ngelawan, saya tangkis, saya ngelawan. Bahkan saya waktu itu ingat saya mau balas. Kenapa? Karena saya begitu pahit sama orang tua saya. Saya mau balas waktu itu, saya dipukulin, saya nggak tahu salah apa. Tapi tiba-tiba saya lihat papa yang pukulin saya, air matanya ngalir. Padahal saya tahu papa saya itu orang yang kuat. Dia cowok yang ngajarin kami anak-anaknya bahwa cowok jangan nangis. Bahkan kalau dipukulin kita nggak boleh nangis, nggak boleh ngomong, diam, mesti tegar jadi cowok. Tapi waktu itu saya lihat papa saya hajarin saya, pukul saya, tapi air matanya mengalir. Dan saya tahu hari itu, ini ada masalah nih, pasti ada sesuatu yang gak beres. Dan betul apa yang terjadi, ketika papa saya ngomong gini, anak papa pecandu obat, dia dan saya tahu, saya ketahuan hari itu. Ketika saya dengar dari mulut papa saya, dia bilang, kamu pakai obat-obatan.
Saya turunkan tangan saya biarkan saya dipukulin, saya biarkan saya dihajar, biarin. Sakit dipukulin. Tapi hati saya itu hancur hari itu. Kenapa? Karena hari itu saya langsung berpikir, tidak ada lagi yang sayang sama saya. Setelah papa puas pukulin saya masuk kamar mama saya. Saya mau sungkem, saya mau peluk dia. Saya yakin mama nggak lupa dia ada di situ. Saya masuk kamar, saya buka, saya mau peluk dia karena saya berpikir satu-satunya orang yang sayang saya, mama saya waktu itu. Tapi waktu saya masuk kamar, saya ingat mama saya duduk di pinggir tempat tidur seperti anak kecil. Dia nangis hancur hati. Dia nggak marahin saya, dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma tunjuk sama saya dan dia bilang, Franklin, satu kali kamu akan berubah. Dalam hati saya bilang, nggak mungkin mama. Pecandu obat nggak mungkin berubah. Saya waktu itu dalam parah-parahnya pakai obat. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap 3 jam saya mesti pakai obat-obatan itu. Utang saya udah di mana-mana waktu saya masih sekolah. Kenapa? Untuk beli obat-obatan. Dan saya waktu itu bilang ketika mama saya bilang kamu akan berubah, saya nggak percaya, mustahil, nggak mungkin pecandu obat berubah, nggak mungkin. Karena dulu saya pikir Tuhan, Bapa di surga hanya bisa dekat dengan pendeta. Bapak hanya bisa dekat dengan orang-orang baik. Bapak nggak mungkin dekat dengan pecandu obat. Bapak nggak mungkin dekat dengan pelacur. Bapak nggak mungkin dekat dengan orang nakal, orang brengsek seperti saya. Nggak mungkin. Tapi saya ingat malam itu, mama saya bilang kamu akan berubah karena Tuhan. Lalu saya masuk kamar hari itu. Saya cari Alkitab saya coba ingat-ingat apa kata pendeta tentang doa. Saya coba ingat-ingat gimana gaya yang benar berdoa. Saya berlutut di pinggir kasur. Dan pertama kali dalam hidup saya menangis karena Tuhan. Saya duduk, saya berlutut dan saya bilang, saya pukul-pukul Alkitab saya. Bapak, Tuhan, kalau betul Engkau ada, kalau betul Engkau Tuhan, yang pernah bangkitin orang mati, yang pernah sembuhkan orang sakit, yang pernah lawat pelacur, yang pernah pulihkan orang-orang pemungut cukai. Tuhan, kalau benar Engkau ada yang ditulis dalam Alkitab, tolong saya Bapak sekarang. Atau saya mati aja. Kenapa nggak ada yang sayang lagi sama saya waktu itu? Siapa yang mau sayang pecandu obat? Dan saya berharap ketika saya berlutut berdoa seperti itu, langit terbelah 2. Wow, Bapa turun dari surga. Saya berharap seperti itu. Tapi langit nggak kebelah 2. Nggak ada petir, nggak ada angin. Besoknya saya tetap pakai obat lagi. Saya tetap jadi berandalan. Bahkan saya ingat hampir seminggu saya nggak ngomong sama papa saya, sama mama saya. Karena saya udah takut sekali sama mereka. Tapi seminggu kemudian saya nggak lupa teman-teman. Saya dikerjain sama teman saya. Saya dibawa ke KKR seperti ini. Teman saya bilang, Clin, ikut gua yuk. Kemana? Ke tempat rame-rame. Wah, orang berandalan ke tempat rame-rame seneng banget. Tapi yang kurang ajar gini, saya dibawa ke kebaktian kayak gini, kesel kan. Katanya mau ketemu artis, katanya ada elo, ada yang khotbah, ada yang kebaktian, kesel kan, bete banget kan. Dan saya yakin nih ada yang duduk sini, nih ada yang ngalamin gitu, bete banget duduk di sini. Tapi dengar, saya dikerjain malam itu. Tapi saya ingat ketika saya datang ke kebaktian, pengkhotbahnya bilang gini, ada di sini satu orang anak muda, dia berdoa bilang gini, Tuhan kalau betul Tuhan ada, tunjukkan dirimu, tolong saya. Ada anak muda yang datang seperti itu. Lah kaget saya. Doa saya seperti itu. Dan sehari itu saya sadar bahwa ada Bapa yang sayang sama saya. Walau papa saya mungkin hari itu udah terluka sama saya, mama saya terluka sama saya. Tapi hari itu saya tahu bahwa Papa di surga dengar doa orang percaya.
Hari itu sampai hari ini, saya nggak pernah lagi pakai obat-obatan. Free man, bebas. Ketika berjumpa dengan Tuhan, orang akan mengalami yang namanya kasih karunia. Amin. Yang terakhir, apa yang terjadi? Bukan hanya dilawat, berjumpa dengan Tuhan, dipulihkan. Tapi yang ketiga, jangan lupa. Sadar akan tujuan hidupnya, akan panggilannya. Karena Tuhan akan bertanya sama orang-orang yang dia temui. Dia bertanya gini, siapa yang hendak kuutus? Dan Yesaya bilang, inilah aku Tuhan, utus aku. Dan malam ini dia hadir di sini. Dengar baik-baik, malam ini dia hadir di sini. Izinkan dia berjumpa dengan kita. Mari kita tundukkan kepala dengan tenang. Saya minta tenang. Kita hormati kekudusannya. Kita hormati hadiratnya. Mari kita tenang sebentar. Tenang sebentar. Yang ku cinta, yang ku puja, yang ku sanjung, hanya kau kasih. Meskipun tak ku mengerti dalamnya kasih-Mu, namun
cinta yang ku puja, yang ku sanjung. Setiap hari kau selalu dekatku, bersamamu ada damai di hatiku. Semakin hari ku semakin cinta padamu. Engkau Tuhan, engkau Raja di hidupku. Engkau baik, engkau setia padaku. Hidupku selalu aman di tanganmu. Hanya engkau yang ada dalam hatiku. Aku semakin tergila-gila padamu. Ku cinta padamu, ku cinta padamu. Setiap hari kau selalu dekatku, bersamamu ada damai di hatiku. Semakin hari ku semakin cinta padamu. Engkau Tuhan, engkau Raja di hidupku. Engkau baik, engkau setia padaku. Hidupku selalu aman di tanganmu. Hanya engkau yang ada dalam hatiku. Aku semakin tergila-gila padamu. Ku cinta 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 padamu. Ku berjalan di trotoar, di bawah jembatan layang. Berjalan di trotoar, di bawah jembatan layang, memandangi bocah kecil mengelap kaca mobil. Wajahnya sayu menanti belas kasih setiap orang. Tak peduli larutnya malam mencari di jalanan. Siapakah kan peduli kisahmu teman di belantara metropolitan. Janganlah pudarkan angan-anganmu teman, bagai lampu-lampu di jalanan. Semua yang terjadi di hidup ini
asik jalan bareng babe di surga. Wea, wea, aku pede jadi anak babe di surga. Wea, wea, hidupku dijamin babe yang punya surga. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Hidupku ini milik beliau. Dulu aku hidup terikat dosa, tapi sekarang bebas. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Hidupku ini milik beliau. Dulu aku hidup terikat dosa, tapi sekarang bebas. Wea, wea, oh, wea, wea, oh, wea, wea. Aku happy jadi anak babe di surga. Wea, wea, selalu asik jalan bareng babe di surga. Wea, wea, aku pede jadi anak babe di surga. Wea, wea, hidupku dijamin babe yang punya surga. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Hidupku ini milik beliau. Dulu aku hidup terikat dosa, tapi sekarang bebas. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Hidupku ini milik beliau. Dulu aku hidup terikat dosa, tapi sekarang bebas. Aku sayang babe, waduh wah, juga sayang babe. Tiga tiga, tetap sayang babe. 1, 2, 3, selalu sayang babe. Wea, wea, oh. Wea, wea, oh. Wea, wea, oh. Wea, wea, wea. Wea, wea, aku happy jadi anak babe di surga. Wea, wea, selalu asik jalan bareng babe di surga. Wea, wea, aku pede jadi anak babe di surga. Wea, wea, hidupku dijamin babe yang punya surga. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Hidupku ini milik beliau. Dulu aku hidup terikat dosa, tapi sekarang bebas. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Hidupku ini milik beliau. Dulu aku hidup terikat dosa, tapi sekarang bebas. Sudah bebas, sekarang aku sudah bebas. Aku bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang aku bebas, 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 bebas. Haleluya. Sudah bebas, sekarang aku sudah bebas. Aku bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang aku bebas, 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 bebas. Haleluya. Wea, wea, wow. Wea, wea, wow. Kagak ada yang bisa bikin kacau. Hidupku ini milik beliau. Dulu aku hidup terikat dosa, tapi sekarang
Mengapa aku masih ada di sini, ditemani seberkas cahaya yang duduk dan menanti. Garis terangmu menembus kisi-kisi jendelaku, dan tak bosan hadir di kamar gelap dan sunyi. Hari ini mengapa engkau masih mencoba lagi? Di pintu hati lembut menyapa, menyentuh nuraniku dan lahirkan kembali. Saat kau datang dan datang lagi, menebis mimpi-mimpi, hadir memberi arti. Bawaku pergi melintasi malam yang tak bertepi, menyongsong kau mentari. Pagi ini mengapa aku masih ada di sini, ditemani seberkas cahaya yang duduk dan menanti. Garis terangmu menembus kisi-kisi jendelaku, dan tak bosan hadir di kamar gelap dan sunyi. Hari ini mengapa engkau masih mencoba lagi? Di pintu hati lembut menyapa, menyentuh nuraniku dan lahirkan kembali. Saat kau datang dan datang lagi, menepis mimpi-mimpi, hadir memberi arti. Bawaku pergi melintasi malam yang tak bertepi, menyongsong kau mentari. Mengapa engkau masih mencoba lagi? Di pintu hati lembut menyapa, menyentuh nuraniku dan lahirkan kembali. Saat kau datang dan datang lagi, menepis mimpi-mimpi, hadir memberi arti. Bawaku pergi melintasi malam yang tak bertepi, menyongsong kau mentari. Gemilang cahayamu bebaskan ilusi, melebur benih kasih dan ketulusan cintamu. Saat kau datang dan datang lagi, menepis mimpi-mimpi, hadir memberi arti. Bawaku pergi melintasi malam yang tak bertepi, menyongsong kau mentari. Saat kau datang dan datang lagi, menepis mimpi-mimpi, hadir memberi arti. Bawaku pergi melintasi malam yang tak bertepi, menyongsong kau mentari. Pagi ini mengapa aku masih ada di
sini, ditemani seberkas cahaya yang duduk dan menanti. Kita satu roh, diberi minum air yang sama dari Bapa. Kita satu adanya, dipersatukan di dalam kasih-Nya. Satu tubuh, satu roh, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Kitalah tubuh Kristus, kitalah bangunannya. Bersatu kita bekerja sampai kedatangannya. Kita satu roh, diberi minum air yang sama dari Bapa. Kita satu adanya, dipersatukan di dalam kasih-Nya. Satu tubuh, satu roh, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Kita tubuh Kristus, kitalah bangunannya. Bersatu kita bekerja sampai kedatangannya. Satu tubuh, satu roh, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Kitalah tubuh Kristus, kitalah bangunannya. Bersatu kita bekerja sampai kedatangannya. Kitalah tubuh Kristus, kitalah bangunannya. Bersatu kita bekerja sampai kedatangannya. Oh, kitalah tubuh Kristus, kitalah bangunannya. Oh, bersatu kita bekerja sampai kedatangannya. Sampai kedatangannya. Sampai
tangannya. cinta, yang ku puja, yang ku sanjung.